Halo. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Oke, cukup jelas suaranya ya. Jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit non-infeksius. Salah satunya adalah penyakit yang terkait dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi munculnya non-infectious disease. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan hubungan antara inang, ya, patogen dan lingkungan, maka selalu kita bicara tiga persoalan tersebut kaitannya dengan memunculnya penyakit. Ya. Nah, khusus untuk stres lingkungan, ya, dia bisa berpengaruh akut, artinya dalam kondisi yang kritikal, maka perubahan parameter kualitas air bisa membuat kematian pada ikan. Tetapi ya pada kondisi yang subakut ya, maka perubahan parameter lingkungan tidak direct, tidak secara langsung menyebabkan kematian kepada ikan, tetapi ikan ada dalam suatu lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya, sehingga bisa memunculkan menurunnya daya tahan tubuh dan memudahkannya muncul penyakit infeksius. Ya. Jadi kalau terkait dengan stres lingkungan, maka ada yang sifatnya akut dan ada yang sifatnya subakut. Ya. Yang akut bisa langsung membunuh ikan, yang subakut tidak langsung membunuh ikan, tetapi menyebabkan tubuh ikan lemah dan memungkinkan penyakit infeksius oleh patogen itu bisa muncul. Sebagai contoh, misalkan yang paling simpel adalah oksigen. Ya. Oksigen yang paling ideal, kondisi yang favorable bagi ikan adalah lebih dari 4 ppm, itu favorable. Ya. Nah, tetapi pada kondisi subakut, ya, ikan bisa saja tetap hidup, gitu. Misalkan ikan yang dipelihara atau berada pada kondisi lingkungan di mana kadar oksigen 3 ppm, katakanlah ya. Pada pagi hari sering muncul tuh, kalau tidak ada bantuan kincir. Maka ikan hidup, ya, ikan tetap hidup, ya. Secara kasat mata kelihatan dia normal, gitu. Ya. Nah, tetapi dia sebenarnya berada pada suatu kondisi di mana dia itu adalah subakut, ya. Nah, ketika dia dalam kondisi subakut, maka energi yang dia pakai yang berasal dari makanan yang kita berikan dipakai untuk mempertahankan homeostasis dia, mempertahankan kondisi tubuh dia. Ya. Akibatnya apa? Ketika ada patogen yang masuk, maka dapat menyebabkan patogen tersebut lebih mudah untuk menginfeksi ikan tersebut dan menyebabkannya sakit karena kondisi tubuhnya yang makin melemah. Ya. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba oksigen ada di kisaran 1 ppm atau 2 ppm, maka itu adalah kondisi akut. Ya, jadi tidak perlu ada infeksius patogen untuk menyebabkan kematian pada ikan, ya, tetapi ikan akan langsung mati karena kekurangan oksigen. Ya. Jadi itu. Jadi environmental stressor itu bisa akut
bisa juga subakut. Ya. Oke ya. Infeksius tadi ya disebutkan oleh patogen. Kita sudah bercerita banyak nih pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, mulai dari penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, dan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, cendawan, serta mikrosporidian yang lainnya. Nah, kita berbicara pada penyakit non-infeksius. Nah, penyakit non-infeksius pun bisa disebabkan karena faktor lingkungan, bisa karena malnutrisi, ya, kekurangan makanan. Kekurangan dalam pengertian adalah kurang dalam bentuk jumlah, ataupun jumlahnya cukup, tapi kualitasnya yang tidak baik, ya. Atau karena neoplasia, ya, tumor, ya, juga termasuk kategori neoplasia ini. Nah itu, ya, jadi infeksius dan non-infeksius. Ya, kedua-duanya berbahaya, ya, tetapi yang paling berbahaya adalah infeksius. Kenapa? Karena non-infeksius itu tidak disebarkan. Ya, penyakit non-infeksius itu tidak menyebar. Tidak bisa, misalnya ikan ini terinfeksi, kemudian nanti secara horizontal akan transfer ke ikan sebelahnya. Enggak begitu. Ya, jadi infeksius jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menyebar. Ya. Jadi penyakit non-infeksius disebabkan bukan oleh mikroorganisme, ya, bukan oleh mikroorganisme. Jadi ada faktor lingkungan, faktor nutrisi, atau genetik, ya, itu adalah penyakit non-infeksius. Nah, tidak menyebabkan infeksi dan tidak menular, ya. Jadi tidak ada transmisi atau penularan baik secara horizontal maupun secara vertikal, ya. Tidak menular, tetapi tetap penting untuk diperhatikan, ya. Oke, penyakit non-infeksius bisa menjadi awal bagi terjangkitnya penyakit infeksius. Nah, yang tadi cerita tadi, kalau misalkan ikan yang berada pada media pemeliharaan yang kualitinya ada dalam kondisi subakut, ya. Artinya dia tidak langsung menyebabkan kematian pada ikan, tetapi kondisi media pemeliharaannya dalam kondisi yang tidak layak, tidak dalam rentang yang layak untuk pertumbuhan dia, gitu. Nah, maka itu bisa menjadi titik awal bagi berjangkitnya penyakit infeksius, ya. Makanya kembali lagi tadi, hubungan antara patogen, lingkungan, dan ikan budidaya itu sendiri menjadi penting, ya. Semata-mata bukan karena penyakit infeksiusnya saja, tetapi juga didorong atau disebabkan oleh perubahan dari parameter lingkungan yang bisa menyebabkan melemahnya kondisi tubuh dari ikan yang menjadi titik awal bagi terjangkitnya penyakit infeksius. Penyakit ini berdasarkan pada penyebabnya, ya. Penyakit yang digolongkan menjadi dua. Jadi penyakit non-infeksius bisa digolongkan menjadi dua, ya. Yang pertama adalah faktor abiotik, yang kedua adalah faktor biotik. Ya, jadi penyakit non-infeksius oleh lingkungan ya disebabkan oleh abiotik, misalkan tadi oksigen. Oksigen yang baik itu 4 ppm, ya. Kalau Anda pelihara dalam kondisi kurang dari 4 ppm, ikannya hidup, tetapi dalam kondisi yang kurang baik. Ya, kemudian suhu yang optimum misalkan antara 25 sampai 32, ya. Bagaimana kalau misalkan ikan dipelihara pada suhu yang lebih rendah,
Bisa saja. Ya, buktinya pada saat musim dingin ikan masih banyak hidup di daerah subtropis. Ya, gitu kan. Artinya bisa, tetapi suhu tersebut tidak dalam rentang yang cocok untuk pertumbuhan daripada ikan itu sendiri. pH juga sama ya, pH ya dalam rentang yang mungkin netral sampai ke sedikit basah barangkali ya. Sama seperti halnya kesadahan atau amonia ya. Amonia yang layak berapa misalkan ya, katakan 4 ppm atau 5 ppm. Di atas itu bisa nggak? Bisa, tapi dia dalam suatu kondisi di mana ikan dipelihara dalam lingkungan perairan yang beracun. Begitu juga bahan-bahan pencemar lain, H2S, ya, nitrit, ya, dan sebagainya. Itu adalah faktor lingkungan yang sifatnya abiotik. Sekarang faktor lingkungan yang sifatnya biotik, alge misalnya, ya, fitoplankton dalam kondisi berlebih apa dampaknya? Ya, mikroalge atau fitoplankton kondisi berlebih, ya, apalagi misalkan dia pada kelompok alge yang tidak baik, yang beracun, misalnya kelompok Cyanophyceae, ya, bisa menyebabkan blue green algae, yang akhirnya apa? Ya, bisa memberikan eutrofikasi, ya, eutrofikasi. Jadi perairannya terlampau rich, terlalu kaya, yang pada akhirnya blooming algae yang bisa beracun bagi ikan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi faktor lingkungan bisa abiotik, bisa juga biotik. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada bagaimana peran lingkungan di dalam kesehatan, ya, dan bagaimana munculnya penyakit karena faktor lingkungan. Contoh yang paling awal adalah hipoksia. Hipoksia adalah sebagai suatu kondisi di mana lingkungan perairan kekurangan oksigen terlalu. Oksigennya rendah, turun. Nah, oksigen rendah kenapa? Macam-macam penyebabnya ya. Oksigen adalah faktor kualitas air yang paling penting untuk kelayakan kesehatan ikan. Namun sangat sedikit yang larut di dalam air, banyaknya di udara ya. Makanya kadang-kadang ikan-ikan yang abnormal, ya, yang kekurangan oksigen, dia akan muncul ke permukaan yang seolah-olah mengambil oksigen langsung dari udara. Ya, jadi ketersediaannya sedikit di dalam air, ya, tetapi itu adalah faktor penting yang mendukung kelayakan kesehatan ikan. Pada air tawar misalkan kelarutannya 7,8, pada air laut 150 mg per liter. Ya. Oke. Nah, oksigen dari mana sumbernya? Fotosintesis, ya. Jadi kalau perairannya fotosintesis daripada fitoplanktonnya. Ya, fotosintesis. Atau yang kedua adalah dari difusi. Nah, tetapi kadang-kala ya aquaculture itu tidak hanya bisa mengandalkan oksigen yang berasal dari fotosintesis fitoplankton saja. Ya, karena apa? Karena besarnya kebutuhan daripada ikan dan mikroorganisme yang lain. Ya, jadi kadang-kadang harus disuplai oksigen itu. Dari mana? Dari pedal wheel, dari kincir misalkannya, atau dari turbo. Dikincir supaya apa? Cipratannya membuat agitasi pada permukaan air sehingga menyebabkan difusi akan berjalan sangat cepat. Maka penambahan oksigen akan cepat. Ya, nah itu. Jadi kapan kita misalkan harus memberikan aerasi, ya kita harus berhitung kepada pada tebar daripada kolam tersebut, berapa ekor per meter perseginya. Ya, berapa ekor per meter. Kalau misalkan satu ekor kalau misalkan 1 ekor per meter, ya mungkin Anda nggak perlu lah pakai aerasi ya. Ya.
Atau misalkan ya sampai 2 lah katakanlah, nggak perlu. Karena apa? Fotosintesis dan difusi cukup menyediakan oksigen bagi ikan kita. Tetapi begitu Anda naikkan, misalkan ya jadi kepadatan 10, ya 20, bahkan mungkin sampai 100 ekor per meter persegi, maka intervensi kita sebagai aquaculturist untuk menambahkan oksigen diantaranya adalah dengan memberikan aerasi, ya, pedal wheel, ya, seperti yang Anda lihat di bawah itu, di kolam nila itu, ya, tuh. Jadi tergantung kepadatan. Oleh karena itulah maka oksigen ini menjadi titik kritis di dalam menentukan produktivitas kolam kita, dalam menentukan tingkat kepadatan yang bisa ditolerir, ya, per satuan luas atau per satuan volume air. Ya, nah itu. Kemudian fotosintesis terjadi pada siang hari sehingga oksigen yang dihasilkan pada siang hari optimal. Ya, fotosintesis dihasilkan pada siang hari. Ya. Tetapi respirasi terjadi pada malam hari. Ya. Jadi pada siang hari oksigen tinggi, sebaliknya pada malam hari oksigen rendah, ya, sampai menjelang fajar. Oleh sebab itu secara praktis kapan kita sebaiknya melakukan pengukuran oksigen kalau peristiwa seperti ini? Harusnya adalah pada saat menjelang fajar, ya, pada saat pagi hari, di mana itu adalah titik terendah kadar oksigen di dalam perairan. Ya, respirasinya maksimal, fotosintesis belum mulai karena fotosintesis baru mulai ketika ada sinar matahari, kan? Ya. Jadi kalau Anda sebagai praktek magang di tempat apa, nggak tahu tambak udang atau misalkan di pembesaran ikan, ukur oksigen, ukur DO misalkan jam 9 siang, ya nggak ada artinya. Ya, karena pasti sudah naik oksigennya. Karena sudah ada peristiwa fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Jadi kapan misalkan sebaiknya? Subuh harusnya, ya. Anda lakukan pengukuran oksigen. Baru itu representatif kondisi minimum oksigen yang terjadi di perairan. Karena apa? Oksigen itu critical faktornya adalah minimal, kan? Ya, harus lebih besar sama dengan 4 itu. Jadi kita harus berada pada suatu ambang di mana media pemeliharaan kita, air kolam kita, itu oksigennya harus lebih dari 4. Ya, jadi harus diperhatikan, jangan sampai salah, ya. Ukur oksigen misalkan jam 2 siang, yang nggak ada artinya, pasti tinggi, ya, karena peristiwa fotosintesis sedang top-topnya pada saat itu. Maka nanti setelah malam baru mulai oksigen diambil oleh fitoplankton, oleh tanaman air, baik mikro ataupun makroalge, ya, untuk respirasi, ya, untuk menghasilkan CO2, gitu, ya. Oksigen mengalami penurunan malam hari karena tidak terjadi fotosintesis tadi, ya. Sementara proses respirasi tumbuhan atau hewan berlangsung pada malam hari. Ya, jadi makanya kadang-kadang dalam praktek, ya, baik ditambak, ya, umumnya ditambak lah, oksigen kadang-kadang kincir, kadang-kadang dimatikan, ya, pada saat siang hari atau dikurangi. Jadi yang biasanya pada malam hari sampai katakanlah 10-12 HP per petak, kurangin, cukup dengan 8. Atau bahkan mungkin 6 saja, ya. Kenapa? Ya karena tadi, ya, oksigen juga disuplai dari fotosintesis pada siang hari. Ya, jadi jangan lupa, ya, mengukur oksigen dengan DO meter untuk mengukur DO, ya. Itu harus tepat waktu, ya. Jadi jangan siang hari mengukur DO, ya. Ini sering terjadi, ya, pada mahasiswa-mahasiswa yang baru magang dan sebagainya.
Oke, nah ini peristiwanya ya. Jadi rumus fotosintesis, karbon dioksida bereaksi dengan air dengan cahaya matahari diubah menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen melimpah pada siang hari, ya, tetapi tidak terjadi pada malam hari. Digunakan untuk respirasi hewan dan tumbuhan pada malam hari. Ya, oke. Nah, jadi oksigen paling kritis pada saat malam hari. Apa yang terjadi ketika ikan dipelihara pada suatu kondisi perairan yang kekurangan oksigen? Yang namanya hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana oksigen mengalami penurunan dengan cepat mencapai tingkat letal. Nah, itu ya tadi. Nah, mencapai tingkat letal. Jadi bukan lagi subletal lagi, bukan lagi subletal lagi, tapi sudah pada letal, sudah mematikan. Kalau subletal itu belum mematikan, ya, tapi sudah turun. Ya, misalkan 3 ppm, 2 ppm itu belum letal, masih subletal. Nah, begitu 1 ppm bahkan mendekati sampai 0, nah itu sudah mematikan. Ya, jadi mencapai tingkat letal atau mendekati letal dalam hitungan menit sampai beberapa jam. Itu. Nah, apa yang muncul pada ikan dalam kondisi hipoksia? Lemas, ya lemas lah. Seperti kita juga. Coba dibekap ya, misalkan hidung kita. Ya, pastilah lemas, kekurangan oksigen kan. Atau misalkan satu ruangan ya tertutup, tadinya diisi 10 orang, cukup mendapatkan oksigen, tiba-tiba diisi 200 orang. Nah, pasti akan muncul lemas karena kekurangan oksigen. Ya, ketika kekurangan oksigen kan apa yang terjadi? Darah juga akan kekurangan oksigen. Ya, darah kekurangan oksigen, semua organ tubuh hipoksia juga ya. Berenang dekat permukaan air, nah, maksudnya adalah ikan mengambil oksigen langsung dari udara. Anoroksia ya, nggak mau makan lah ya. Kalau orang sudah lemes, kekurangan oksigen, mengap-ngap, mana ada yang makan? Ya pasti tidak mau makan. Kesulitan bernapas, ya megap-megap. Karena apa? Karena jumlah oksigen terlalu di dalam air sedikit, dia ingin banyak oksigen, maka dia akan cepat sekali insangnya. Ya, insang cepat sekali untuk dapat mengambil oksigen memenuhi kebutuhannya. Serta mulut menganga dan overkulum terbuka. Itu ya gejala klinis yang bisa kita amati ketika ikan berada pada suatu kondisi yang hipoksia. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana misalkan ketika ini contohnya ya, contoh ikan-ikan yang apa namanya terkena hipoksia akut, ya, subakut bisa tidak begini, ya, tetapi memunculkan peristiwa turunan yang lain seperti outbreak penyakit. Nah ini ya, ini hipoksia akut, asal kematiannya. Nah ini contoh ya hipoksia. Dan jadi kalau misalkan ikan dipelihara pada suatu kondisi subletal, ya, katakanlah hipoksianya subletal, bukan letal, ya, maka bisa mengenhance atau bisa menimbulkan peristiwa-peristiwa lain, ya, yang termasuk di dalamnya adalah mempercepat daripada outbreak suatu penyakit, ya, atau mungkin kontaminan yang lain yang ada di perairan tersebut. Ya, ini contoh misalkan bagaimana peristiwa hipoksia yang subletal, ya, kaitannya dengan
ada keberadaan sumber polutan lain, misalkan logam berat ya, kuper itu apa Cu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa di perairan kan tidak hanya oksigen ya, komponen yang lain juga sama banyak juga ya. Jadi termasuk sumber-sumber pencemaran lain, apalagi kalau misalkan itu di perairan umum. Kalau pond based aquaculture ya, pond kolam mungkin kita bisa mengontrol karena hanya dengan luasan yang kecil ya, jadi kita bisa controlling. Tapi kalau water based aquaculture, misalkan di danau, di waduk ya, dengan keramba, itu akan susah sekali ya, kita mengontrol pencemaran dan sebagainya ya. Jadi bisa jadi dalam kondisi yang hipoksia, maka akumulasi logam berat ya pada organ tubuh juga akan makin tinggi dibandingkan ketika ikan dipelihara dalam suatu kondisi oksigen yang normal ya. Jadi bisa jadi misalkan toksik daripada Cu itu akan semakin tinggi ya ketika dia berada pada suatu lingkungan di mana ikan hipoksia gitu. Nah, dibandingkan dengan yang tidak. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau dalam pelihara yang hipoksia akan terjadi peristiwa yang jauh melebihi batas normal dari penampilan insang yang dipelihara pada kondisi yang normal, meskipun ada pencemaran oleh Cu. Nah, ini gambaran-gambarannya ketika hipoksia dan dikombinasikan dengan sumber pencemaran lain, dalam hal ini adalah kupri ya, atau koper, tembaga ya. Begitu juga dengan di hati. Nah, yang sering terjadi di kita juga ya, dan juga menjadi persoalan adalah hipoksia yang tidak letal. Nah, yang banyak terjadi sebenarnya hipoksia yang tidak letal. Karena kalau hipoksia letal itu cepat sekali gejalanya bisa dilihat, yaitu dengan kematian ikan. Tapi hipoksia yang kronis, ya, maka menyebabkannya dia sepertinya ikan itu berada pada kondisi yang sehat, tetapi dia kekurangan oksigen. Ya, jadi oksigennya turun dalam waktu yang lama dan tidak mematikan ikan, tetapi bisa memunculkan peristiwa yang lain. Contohnya, ya tadi pencemaran oleh kupri akan lebih toksik dibandingkan dengan yang ikan yang dipelihara pada DO yang optimum, atau munculnya penyakit infeksius juga. Karena dengan kondisi hipoksia, maka semua jaringan tubuh juga hipoksia. Jadi ikatan tisu atau ikatan jaringan itu menjadi renggang karena kekurangan oksigen. Renggangnya jaringan juga menyebabkan bakteri lebih mudah masuk dan berkembang biak di dalam tubuh ikan. Ya, karena proliferasinya tidak lagi membutuhkan tenaga yang besar. Karena jaringannya sudah mulai renggang, sehingga sangat mudah untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk berproliferasi atau memperbanyak diri. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan, katakanlah misalnya DO-nya 4-5 mg per liter adalah batasan optimal untuk pertumbuhan ataupun reproduksi. Bagaimana kalau DO-nya kurang dari 5? Ikan tetap hidup. Sebagaimana halnya dia berada pada ambang yang lebih dari 5. Tetapi gejala lain mulai muncul. Ya, hipoksia kronis mulai muncul. Contohnya nafsu makan ikan turun. Ya, pertumbuhan secara signifikan melambat. Pertumbuhan harinya akan melambat. Ya.
Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya sistem budidaya menjadi kurang efisien karena banyak pakan yang terbuang, pakan yang diberikan tidak dimakan secara optimum oleh ikan. Ya. Akhirnya FCR-nya jadi tinggi, yang pada ujungnya adalah produktivitas menjadi menurun. Nah, itu kalau di bawah 5. Kalau di bawah 2, apa yang terjadi? Stres ikan mulai terlihat, ya, dan mudah terinfeksi penyakit. Tadi peristiwa hipoksia, jaringan tubuh menjadi renggang, kemudian bakteri lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan lebih mudah memperbanyak diri di dalam tubuh. Pada DO kurang dari 1 ppm, nah ini disebut dengan akut hipoksia, maka menyebabkan kematian ikan. Ya, nah itu. Jadi hipoksia kronis itu sebenarnya jauh paling banyak terjadi di kita, ya. Paling banyak terjadi di kita. Ya. Nah, contoh misalkan beberapa ikan yang dipelihara warm water fish, ya, ikan di kita kebanyakan itu pada kondisi DO2 sampai 3 mg per liter masih bisa. Ya, di negara subtropis ikan masih bisa bertahan dalam kondisi DO4 di bawah 4 sampai 5 mg per liter. Nah, ini hipoksia akut, ya, hipoksia letal, langsung mati. Ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan di dalam mengecek apakah kondisi perairan kita cukup layak oksigennya sehingga tidak terjadi hipoksia pada ikan? Ya. Maka yang pertama adalah Anda harus mengukur kandungan DO di air. Jadi harus punya DO meter, ya. DO meter, ada probe-nya, ada alat ukurnya. Ya. Probe-nya cemplungin di air, nanti akan menunjukkan berapa kelarutan oksigennya di alat ukurnya. Ya, yang kadang-kadang juga DO-nya, alat ukurnya tadi bukan hanya probe-nya itu bukan hanya DO. Ya, tapi juga combining antara misalkan suhu, kemudian pH, dan DO. Jadi satu alat bisa mengukur 3 parameter air misalnya. Jadi ukur DO-nya, kemudian tadi lakukan pengukurannya jangan siang hari, ya, tetapi pada saat fajar, ya. Pagi hari, ya. Matahari belum belum terbit, ya, dilakukan pengukuran. Sampel air yang akan diukur harus dijaga agar tidak terpapar dengan udara. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan. Ya, jadi harusnya Anda langsung diukur. Ya, probe-nya langsung dicelupkan di dalam kolamnya atau di dalam tambaknya. Ya, jangan diambil dulu airnya, kemudian ukurnya dia nanti di rumah diukurnya. Nah, itu sudah terpapar oksigen. Jadi bisa naik nantinya, ya, DO-nya. Termasuk juga misalkan lokasinya, gitu ya. Ya jangan mengukur DO pas di depan kincir gitu. Ah, ya itu pasti tinggi lah. Atau pas di depan air masuk, ya. Itu pasti tinggi. Ukur DO, ya, di area yang mati. Kalau ada area yang mati. Di area yang mati itu yang tidak ada pergerakan air. Di area yang mati, ya, di area yang tenang, ukur DO di situ. Nah, itu kemungkinan di daerah itu daerah yang paling kritis, ya, yang baik untuk sebagai lokasi pengambilan atau pengukuran DO. Diagnosis perlu dilakukan dengan melihat riwayat DO harian. Ya. Jadi dengan DO harian, Anda bisa tiap hari. Oh, setiap hari ternyata DO-nya nih pada saat fajar tidak pernah lebih dari 4 ppm. Maka tindakan Anda sebagai seorang aquakulturis adalah menambah pedal wheel-nya, menambah kincirnya untuk meningkatkan DO-nya. Ya.
Ya. Nah ini ya, jadi ini kan DO hariannya. Ya. Ini masih bagus ini. Pada kolam air deras, DO tinggi di inflow, di inlet ya, di air masuk, dan lebih rendah di outflow, di air yang pas keluar. Ya. Kalau kolam air deras biasanya DO-nya pastilah tinggi ya. Di kolam air tenang, nah ini yang penting. Di kolam air tenang, gejala klinis dan kejadian hipoksia dapat diamati pada pagi hari. Makanya tadi disarankan mengukur DO itu pada pagi hari. Ya, yang selanjutnya tadi menghilang setelah matahari terbit. Ya, menghilang karena dengan terbitnya matahari ini terjadi fotosintesis kan. Peristiwa fotosintesis dihasilkan oksigen, naik oksigennya. Makanya tidak disarankan mengukur DO pada siang hari. Ikan berukuran besar lebih tahan terhadap kondisi hipoksia daripada ikan berukuran kecil. Jadi sama-sama satu ekor ikan ukuran 10 gram jauh lebih membutuhkan oksigen yang tinggi dibandingkan dengan ikan yang hanya 1 gram. Ya, itu kan. Penanganan terhadap hipoksia. Apa yang kita lakukan ketika terjadi hipoksia? Yang pertama, yang paling gampang adalah dengan menambah jumlah kincir, memberikan aerasi. Ambil kincir, dipasang lagi, jalankan. Nah, pasti akan mengurangi hipoksia. Ya, dengan aerasi maka memungkinkan difusi oksigen dari udara untuk larut ke dalam air dengan lebih cepat. Ya. Aerasi perlu dilakukan bila DO berada pada ambang 3-4 mg per liter. Dia pada ikan catfish ya, dan 4-5 mg pada ikan salmon. Nah, makanya kalau ditambak ya, berapa jumlah kincir yang diperlukan untuk misalkan penebaran udang, kita biasa menghitung itu katakanlah PL atau benur 30.000 itu 1 HP. Ya, bahkan sekarang sudah 25.000 1 HP. Jadi kalau kita menebar 100.000 maka berapa HP kincir yang di horsepower ya, itu horsepower. Jadi 1 kincir itu biasanya sekitar 1 HP ya, yang kincir yang di bawah itu loh ya, yang di mana? Yang di kolam itu, kolam ikan nila itu 1 HP. Jadi kalau Anda tebar 100.000 ekor benur udang, maka dibutuhkan 4 HP atau 4 buah kincir untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Ya. Itu hitungan udang kecil. Setelah udang tumbuh besar, ya, maka hitungannya bukan itu lagi. Maka jumlah kincirnya adalah berdasarkan biomasa, termasuk jumlah udangnya. Jadi kalau biomasa dia 10 gram, ya maka biomasanya kan 10 kali 100.000 jadi 1 ton ya. Disesuaikan itu. Ya, karena udang makin besar, kebutuhan oksigen makin tinggi. Ya. Nah itu. Nah ini contoh-contoh saja ya. Aerasi bisa pakai pompa boleh ya, tapi yang paling gampang sih pakai kincir ya. Ini 1 HP. Nah, yang anunya yang kipasnya 2, ini 2 HP. Ya. Yang kipasnya 4 ya, 2 pasang maksudnya ya. Ini 2 HP, ini 1 HP. Ya. 1 HP. Terus kalau daya listriknya yang 1 HP sekitar 800 watt ya, sampai 900 watt, jadi sama dengan 1 rumah ini, 2R. Nah ini sekitar 1600 watt daya listriknya ya untuk running kincir ini.
Makanya intensifikasi ya dengan padat yang lebih tinggi membutuhkan sumber oksigen dengan aerasi yang lebih tinggi juga. Dibutuhkan jumlah kincir yang lebih banyak juga, yang pada akhirnya juga membutuhkan daya listrik ya yang lebih tinggi juga ya, sehingga sekarang ini komponen cost operation ya, komponen biaya operasional dari budidaya itu setelah pakan adalah electricity ya, atau listrik ya, itu cukup besar juga. Coba ya contoh misalkan katakanlah ditambak gitu ya dengan listrik PLN 1 kilogram udang itu bisa membutuhkan cost production untuk listrik saja sekitar 8 ribuan ya kalau dia pakai PLN. Kalau pakai solar, pakai genset lebih tinggi lagi ya biaya listriknya. Jadi perlu dipertimbangkan juga invention baru, temuan-temuan baru untuk lebih men-save energi untuk budidaya ya. Karena itu semakin mahal cost energi untuk budidaya ya, selain pakan mungkin ya. Apakah mungkin alternatif dengan energi matahari ya, atau energi angin dan sebagainya ya. Oke ya, tadi ini aerasi untuk menambah oksigen. Faktor yang kedua yang terkait dengan environmental disease adalah perubahan suhu ya, perubahan suhu bisa mengakibatkan ikan mengalami stres, hipotermia, suhu yang mendekati letal terendah ya. Ya, hipotermia sangat rendah sekali suhunya. Tidak ada rentang yang bisa ditolerir oleh ikan misalnya. Ya, kapan terjadi misalkan hipotermia? Ya, mungkin kita mesti lihat lagi peristiwa-peristiwa harian. Ya, bisa pada saat hujan atau jadi kita di tropis ya. Kalau di subtropis sih jelas pada musim dingin. Ya, sehingga mereka kadang-kadang kalau musim dingin tidak ada budidaya. Ya, makanya kita itu diberi anugerah yang sangat luar biasa sebenarnya alamnya ya. Kita bisa budidaya sepanjang tahun. Mereka yang di subtropis itu nggak bisa. Ya, pada saat musim dingin ya nggak bisa, budidaya karena suhunya terlampau dingin. Terkecuali di indoor, ya, di dalam ruangan mungkin masih bisa dengan kontrol suhu ruangan. Tapi di luar outdoor mungkin dia stop dulu sehingga mereka tidak bisa sepanjang tahun budidaya. Ya. Jadi biasanya mereka Oktober itu stop budidaya ya, karena sudah mendekati akhir daripada musim gugur, dilanjutkan dengan musim dingin yang sama sekali tidak bisa. Nanti sekitar Maret ya, mungkin mereka sudah bisa mulai budidaya karena mulai ke arah musim semi, suhunya udah mulai naik lagi. Ya, itu. Makanya di sana aquaculture banyaknya di indoor ya, di dalam ruangan. Karena ikan berdarah dingin, poikiloterm ya, maka aktivitas metabolisme ikan termasuk imunitasnya juga tergantung pada suhu. Nah, ya suhu juga berkorelasi dengan sistem pertahanan tubuh. Ya. Jadi kalau suhu rendah, biasanya imun sistem juga menurun. Outbreak penyakit banyak terjadi. Ya. Ya. Suhu tinggi optimum, imunitas juga akan naik. Nah, sehingga kalau Anda eksperimen vaksinasi misalkan ya, menggunakan vaksin, maka harus dijaga tuh suhunya, nggak boleh sampai turun ya, atau hipotermia, tidak boleh ya suhunya. Jadi harus dijaga pada rentang yang optimum, misalkan pada rentang 27 sampai 32. Kenapa? Tadi suhu berkorelasi atau sistem imun berhubungan dengan suhu. Oke.
Jadi suhunya setelah ikannya divaksin dipelihara pada air yang dikontrol suhunya ya. Pada suhu rendah ikan menjadi kurang atau tidak aktif dan mengalami depression. Ya. Pada suhu rendah ikan juga rentan mengalami infeksi oleh penyakit infeksius. Jadi rentan. Bakteri, apalagi virus ya, itu kalau musim dingin suhu rendah cepat sekali. White spot syndrome virus juga cepat muncul, Mio juga cepat muncul, nah, seperti itu. Nah, hanya sayangnya kita tidak bisa mengendalikan suhu, terus terang ya. Kalau Anda di laboratorium, di akuarium, atau di wadah yang terbatas, maka Anda bisa mengontrol suhu dengan memasang heater. Tapi coba Anda bayangkan di tambak misalkan dengan luas 3.000 meter persegi atau bahkan setengah hektar 5.000 meter persegi, bagaimana Anda bisa mengontrol suhu? Ya, mau dipasang heater di mana? Ya. Nah itu jadi sayangnya kita sangat susah untuk mengendalikan suhu ini ya. Dan sangat bergantung kepada kondisi alam. Ya. Hipertermia, nah kembalikannya dari hipotermia, hipertermia itu mendekati letal tertinggi. Ya, mendekati letal tertinggi. Pada suhu tinggi, kelarutan oksigen menurun. Oh ya, pada suhu tinggi, kelarutan oksigen menurun. Sehingga kondisi hipertermia biasanya berafiliasi dengan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Contohnya gini, paling simpel. Anda minum air dari kulkas, ya kan dingin tuh. Pasti cepat merasa seger kan. Terasanya seger. Ya. Karena apa? Kelarutan oksigennya tinggi ya. Suhunya rendah. Tapi sebaliknya, Anda misalkan ya minum air yang hangat ya, misalkan air hangat. Nah, sekarang kan banyak dianjurkan minum air hangat ya. Ya, Anda nggak merasa seger tuh ya, bakal masih haus terus ya. Kenapa? Karena salah satu faktornya kelarutan oksigennya rendah ya, karena suhunya kan hangat ya, atau tinggi. Nah begitu juga di kondisi di alam, ya, suhu tinggi, kelarutan oksigennya rendah, sehingga seringkali hipertermia ini berhubungan dengan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Ya. Kondisi hipertermia bisa menjadi problem serius pada ikan karena dapat meningkatkan risiko infeksius terhadap ikan. Ya, jadi hipertermia bisa menjadi problem juga ya karena meningkatkan risiko infeksi. Karena apa tadi? Suhunya meningkat juga ya, beberapa bakteri favorable ya, berproliferasi. Suhunya optimum untuk dia berproliferasi sehingga meningkatkan risiko daripada infectious disease oleh bakteri. Ya, ini gambaran hipertermia jaringannya. Nah, ini coba kita lihat. Ini ada suhu optimum. Kita lihat satu saja lah yang banyak di kita. Freshwater tropical, freshwater fish, ya. Ikan air tawar di negara-negara tropis. Optimum growth pada 22 sampai 27. Ya, ini kan suhu yang bisa kita capai ya di lingkungan perairan kita, budidaya kita kan. Optimumnya. Ya. Tapi dia bisa saja hidup sampai suhu 30, tapi itu upper toleransi. Toleransi yang paling tinggi yang bisa ditolerir oleh ikan budidaya kita. Kita jangan menghendaki itu. Ya. Atau sebaliknya 8 sampai 18 lower tolerance. Ikan bisa hidup juga di antara 8 sampai 18 ya. Terkait dengan suhu, tetapi itu bukan optimum temperatur. Ya, jadi kadang-kadang kita ya ikan mas katakanlah ya 1 kilogram di kita
bobotnya. Ikan mas misalkan 1 kilogram dikatakan di negara subtropis yang banyak ikan mas di mana? Di Jepang lah contohnya ya. Koi 1 kilogram di kita, koi 1 kilogram di Jepang. Itu bisa jadi masa budidayanya berbeda. Mungkin ukuran 1 kilogram di kita ikan mas bisa dicapai dengan 6-7 bulan katakanlah ya, atau 6 bulan. Tapi di Jepang jangan-jangan 2 tahun baru dicapai ukuran 1 kilogram. Kalau kita pelihara di outdoor ya, bukan di indoor. Kenapa? Ya dia tidak akan tumbuh ketika fase-fase di musim dingin, gitu loh, ya. Mungkin dia tumbuh hanya pada saat musim semi atau musim panas, ya. Jadi, optimum temperatur dia hanya rentangnya beberapa bulan saja, gitu. Sementara optimum temperatur di kita rentangnya ya 12 bulan sepanjang tahun ya. Kan antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Contoh misalkannya di kolam tuh di laboratorium uji yang ada di bawah tuh di kolam. Itu kan kalau pas malam gitu ya menjelang fajar terendah itu 24 derajat Celcius. Yang paling rendah itu. Kita ukur ya teman kelas kalian penelitian itu. Ya. 24. Maka kita kadang-kadang kita pasang heater tuh supaya suhunya optimal di 27 atau 28 ya. Nah, seperti itu. Yang tertinggi ya bisa sampai 32. Jadi sama seperti halnya ikan-ikan yang lain, ada optimum growth, ada upper tolerance dan ada lower tolerance. Ya. Oke, bagaimana mendiagnosis terkait dengan suhu ini? Pemeriksaan rutin harian terhadap suhu, karena kondisi hipotermia dan hipertermia itu tergantung pada riwayat. Nah, yang penting adalah yang perlu diperhatikan, fluktuasi suhu harian tidak boleh lebih dari 10 derajat Celcius sehingga dapat menunjukkan kematian. Jadi begini, ya, yang perlu diperhatikan adalah sudden change, perubahan yang mendadak. Perubahan yang tiba-tiba itu yang perlu diperhatikan, sudden change, ya. Karena ini yang jauh lebih berbahaya dibandingkan perubahan yang sifatnya rata-rata. Katakanlah begini, Anda mengukur suhu, ya kita kan kalau suhu itu bisa diukur dengan termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum dan minimum itu mengukur dua kondisi air pada saat suhu minimal dan satu lagi kondisi air pada suhu maksimal. Jadi satu alat itu bisa mengukur dua. Jadi nanti akan dia pakai air raksa ya. Ada 2 tabung, satu mengukur suhu minimal, satu mengukur suhu maksimal. Dicemplungkan di air. Dalam 24 jam dia akan merekod itu. Tabung yang minimal akan mengukur suhu yang paling rendah, tabung yang maksimal akan mengukur suhu yang paling tinggi. Besoknya kita cek ya jam berapapun, Anda cek akan ada suhu minimalnya berapa di situ, ya air raksanya di titik berapa, suhu maksimalnya air raksanya di titik berapa, Anda catat. Nah, yang penting itu adalah perbedaan antara suhu minimal dan suhu maksimal. Itu yang disebut dengan perubahan mendadak. Ya. Jadi kalau siang hari terik sekali pada siang hari, terus tiba-tiba hujan besar sekali, hujan besar, malam hari jatuh misalnya drop sekali. Nah itu yang tidak kita kehendaki sebenarnya. Itu yang memicu ya ekstrimnya kematian, tetapi memicu perubahan metabolisme pada tubuh yang dipicu oleh penurunan suhu. Karena penurunan suhu juga berdampak atau penaikan yang tiba-tiba berdampak pada parameter-parameter yang lain. Nah, jadi begitu perubahan itu. Ya, nah kalau diukur rata-rata mungkin saja suhu hariannya
25, 27, 28. Jadi apa? Kayak flat aja gitu loh. Tetapi kalau kita lihat perbedaan setiap harinya, itu sudden change, perubahan yang mendadak itu yang harus dihindari. Makanya di sini dinyatakan tidak menghendaki perubahan lebih dari 10 derajat karena dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Jadi malam 20, siangnya 30, itu bahaya sekali. Contoh kasus, ikan mas dan koi mengalami stres bila suhu turun sampai 18 derajat Celcius. Kondisi ini menekan sistem imun sehingga mudah terinfeksi KHP. Jadi kalau suhu turun, tadi ya sistem imun juga akan mengalami penurunan. Nah, sistem imunnya turun, maka penyakit mudah berkembang biak. Pengontrolan terhadap fluktuasi suhu hanya dapat dilakukan dengan sistem terbatas, misalnya akuarium. Nah ini. Jadi pengendalian terhadap fluktuasi suhu bisa kita lakukan pada sistem yang terbatas. Contohnya akuarium. Ya, di kolam aja kita agak susah kontrolnya gimana. Tadi saya katakannya mau dipasang apa? Heater. Kolam bawah itu ya, yang di bawah gedung kita itu 200 meter persegi. Akan susah kalau mau dipasang heater. Apalagi outdoor. Tapi Anda misalkan praktikum penelitian di akuarium akan mudah untuk mengendalikan suhu. Pasang aja heater pemanas ya. Pengontrolan terhadap kolam sulit dilakukan serta tidak visible, tidak ekonomis. Kalau Anda pasang heater di kolam tidak ekonomis. Ya. Ya, ikan-ikan yang toleran saja yang bisa kita budidayakan terhadap perubahan suhu di kawasan tersebut. Jadi ikan-ikan yang memiliki toleransi tinggi saja yang bisa kita budidayakan di kondisi perairan tadi ya. Ya. Kalau yang sensitif suhu sebaiknya tidak dibudidayakan, tetapi dibudidayakan di indoor ya, di dalam ruangan. Oke. Nah, ya. Apa yang terjadi kalau misalkan tadi ya di kondisi di mana kita tidak bisa melakukan pengontrolan terhadap suhu baik di kolam ataupun di tambang. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang aquakulturis untuk mensiasati fluktuasi suhu ini? Ya karena kita tidak bisa mengendalikan fluktuasi suhu dengan memasang alat misalkan katakanlah heater dan sebagainya, maka sebaiknya kita melakukan pola tanam yang baik. Pola tanam yang baik itu artinya kapan dalam 1 tahun itu suhu terendah tercapai. Katakanlah pada saat musim dingin atau musim hujan sedang tinggi-tingginya misalkan November, Desember sampai awal Januari. Ya, maka sebaiknya kita tidak melakukan penebaran pada saat bulan-bulan tersebut. Kenapa? Udang yang kita tebar masih berukuran kecil sekali, masih sensitif terhadap lingkungan, terutama suhu. Kalau kita tebar, maka peluangnya dia akan mengalami kematian tinggi. Sehingga kita hindari. Maka lakukan penebaran misalnya lebih awal lagi, katakanlah di bulan September. Sehingga ketika masuk bulan Desember, September, Oktober, November, Desember, udang kita atau ikan kita sudah besar. Lebih tahan terhadap perubahan suhu tadi. Atau sebaliknya setelah masa itu dilalui. Katakanlah mulai tebal lagi di bulan Februari. Ya, ketika suhu sudah mulai beranjak naik dan mencapai titik optimum. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengatur pola tebarnya. Nah, kemudian hal penting lagi yang terkait dengan suhu adalah stratifikasi suhu. Ya, stratifikasi suhu. Adanya perbedaan suhu antara di permukaan dengan lapisan yang lebih dalam lagi.
Nah, stratifikasi suhu dalam kolam berpengaruh pada kualitas air, ya, bisa bersifat letal. Tetapi ini umumnya pada kolam-kolam yang dalam, ya, yang dalam. Katakanlah di danau, water based aquaculture, di danau dengan keramba. Kalau misalkan di kolam yang katakanlah di tambak udang, kedalaman air ya hanya 1 meter. Kemudian Anda juga menggunakan kincir untuk mengaduk air tersebut, maka stratifikasi suhu pasti praktis tidak terbentuk gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan Anda budidayanya di keramba, di danau, ya dengan kedalaman danau sampai 30 meter, ya bahkan mungkin beberapa tempat lebih, jaring Anda bisa sampai 5 meter kedalamannya, maka bisa terjadi stratifikasi ini terbentuk di sistem budidaya seperti itu. Ya. Nah ini ini berbahaya bagi hewan budidaya kita, bagi ikan yang kita pelihara. Ya. Suhu di permukaan relatif tinggi, sementara suhu di bagian bawah relatif rendah. Ada stratifikasi. Ya. Oke. Nah, yang paling khawatir adalah ketika terjadi hujan maka akan ada perubahan suhu, di mana suhu yang relatif tinggi di permukaan tadi turun, ya. Dengan demikian maka berat jenisnya akan meningkat, sehingga memungkinkan terjadi pembalikan upwelling. Air yang ada di bawah akan naik ke atas, air yang ada di atas karena perbedaan berat jenis akan menurun atau akan turun ke bawah. Jadi terjadi upwelling, pembalikan. Nah, peristiwa upwelling itu bukannya hanya massa air saja yang akan naik, tetapi juga termasuk dalamnya adalah toksik material yang ada di dasar. Amonia, H2S, nitrit, dan sebagainya akan terangkut ke atas. Sementara di atas ada hewan budidaya kita, maka jadilah keracunan. Ya, ikan-ikan di karamba kita. Itu peristiwa fenomena upwelling yang sering terjadi pada sistem budidaya karamba di waduk-waduk di kita ya. Hai ya, contohnya nih kan ada ya di tambak mungkin kelompok unstratified ya, tidak ada stratifikasi. Karena apa? Kedalamannya rendah. Ya. Kedalamannya rendah. Tidak sampai lebih dari 2 meter lah ya. Nah, ini baru yang terbentuk stratifikasi. Ada lapisan hipolimnion di bagian bawah, thermocline atau epilimnion di bagian atas. Di mana bagian atas suhunya akan relatif lebih tinggi dibandingkan di bagian bawah. Tetapi pada saat tadi upwelling, ya lapisan hipolimnion yang banyak bahan organik, DO rendah dan misalkan senyawa-senyawa beracun, ini akan naik ke atas, sementara air yang dari lapisan epilimnion akan turun ke bawah. Terjadilah turnover atau upwelling. Ya, karena di atasnya ada karamba kita, maka ikan-ikan yang kita pelihara menjadi keracunan ya, karena tadi amonia, H2S dan sebagainya yang berasal dari lapisan hipolimnion. Ya. Nah ini peristiwanya ya, massa jenis suatu benda bertambah ketika benda tersebut menyusut. Ya. Massa jenis berkurang bila benda tersebut memuai. Ya. Nah perbedaannya itu tergantung kepada suhu, ya, volume dan massa. Nah ini contoh peristiwa akibat upwelling tadi, ya. Keracunan pada ikan-ikan di karamba kita. Ya. Dan biasanya terjadi rutin. Nah, sehingga untuk menghindari upwelling tersebut, ya selain tadi mengatur pola tanam, ya di karamba juga mengatur rotasi gitu. Ya, mengatur rotasi. Jadi setiap periode tertentu, ya entah itu setahun, setengah tahun atau 2 tahun, ya karambanya itu digeser ke tempat lain. Misalkan 1 atau 2 kilometer dari tempat yang lama. Jadi tidak terus-terusan di situ. Karena bisa jadi kalau terus-terusan di situ kan kita kasih pakan, ya
sebagian pakannya dimakan oleh ikan, tetapi ada juga yang tidak dimakan. Yang tidak dimakan akan jatuh ke dasar perairan. Kemudian ikan yang kita pelihara, fesesnya, urinnya dan sebagainya juga lama-lama akan jatuh ke dasar perairan. Terus beberapa siklus akan menumpuk bahan organik yang ada di dasar perairan yang beracun. Nah, jadi ketika upwelling, bahan organik itu akan naik. Makanya mekanismenya selain tadi pola tanam juga rotasi, dipindahkan ke area lain yang masih bersih, katakanlah, ya, karambanya. Sehingga ketika upwelling pun, kalaupun dia ini terangkut ke atas, maka di atasnya tidak ada hewan budidaya lagi. Ya, kita sudah pindah. Nah, itu rutin. Nanti dia kembali lagi setelah sekian tahun kembali lagi ke tempat asal. Begitu kira-kira, ya. Atau yang ekstrimnya ya disedot. Seperti kita melakukan penyiponan di kolam ataupun di akuarium. Ya, jadi tadi bahan organik disedot, disipon. Tapi kan yang sipon danau, bayangin aja kan, ya. Tapi itu bisa dilakukan. Contohnya sebuah danau di Afrika itu dilakukan begitu. Ya. Sipon. Pembalikan bisa mengakibatkan ikan keracunan sehingga menimbulkan kematian massal pada semua jenis ikan. Ya. Contoh ini di Danau Meninjau. Ya. Oke, cara mensiasati kematian massal akibat pembalikan. Contoh pembalikan sering terjadi di masa pancaroba. Nah tadi, ya tadi karena hujan dan sebagainya. Peralihan musim kemarau ke hujan di bulan Oktober sampai Desember. Nah sekarang ini ya 2 minggu yang lalu kan muncul tuh beritanya upwelling di Cirata. Ya. Berapa ribu itu ikan mati. Nah, sehingga pada masa ini sebaiknya tidak menebar ikan. Kosongkan dulu karambanya ya, sehingga terhindar dari paparan akibat pembalikan ini. Oke, kemudian yang penyakit yang terkait dengan lingkungan, yang ketiga adalah gas bubble disease. Ya, disebabkan oleh terdapatnya gas bubble. Ya. Bubble, gelembung ya, terdapatnya gas di dalam pembuluh darah yang disebut dengan emboli. Hal ini bisa terjadi ketika air kolam menjadi keruh, menjadi super jenuh, terhadap gas. Hal ini terjadi ketika air kolam menjadi jenuh terhadap gas super saturated. Penyebabnya apa? Ikan merupakan hewan poikiloterum di mana suhu tubuh tergantung pada suhu lingkungan. Ya. Kalau kita homoikiloterum. Kondisi lingkungan yang super saturated, ya, kondisi lingkungan yang super saturated dapat menyebabkan terjadinya gas bubble disease apabila terjadi perubahan temperatur atau tekanan secara tiba-tiba. Ya, gasnya super saturated di dalam perairan, kemudian terjadi perubahan suhu, misalnya. Disebabkan oleh kandungan oksigen atau nitrogen yang berlebih di air, contohnya ya. Biasanya masalah ini selalu dikaitkan kandungan nitrogen air yang berlebih. Ketika air super saturated dengan gas, darah ikan cenderung super saturated juga. Karena kita makan ikan poikiloterum kan. Karena O2 yang digunakan untuk respirasi ikan dan CO2 yang masuk ke dalam fisiologi darah dan sel-selnya, jumlah O2 dan CO2 dalam air yang berlebih ini diambil cairan tubuh ikan. Ya. Sedangkan nitrogen yang bersifat lembab atau tidak aktif dalam proses metabolisme tubuh tetap super jenuh di dalam darah. Nah, jadi kalau oksigen tadi diambil ya oleh tubuh kita, nitrogen enggak kan? Tidak, karena tidak diperlukan dalam proses metabolisme. Nah, penurunan tekanan terhadap gas atau peningkatan temperatur tubuh dapat membawa nitrogen keluar dari cairan tubuh untuk membentuk gelembung-gelembung yang mirip dengan kejang otot ya pada perubahan tekanan udara yang tiba-tiba pada para penyelam. Jadi ada gelembung-gelembung di permukaan otot. Ya.
Gelembung-gelembung atau emboli tadi dapat tersangkut pada pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi pernapasan. Jadi, suplai oksigen menjadi terganggu karena terhalang oleh emboli tadi, oleh gelembung nitrogen tadi, sehingga mengarahkan kepada kematian, ya, akibat asfiksia atau sesak napas karena kurang oksigen. Jadi terhalang ya, darah membawa oksigen karena adanya gas lain, contohnya nitrogen tadi. Pada beberapa kasus, ikan dapat mengembangkan gelembung-gelembung yang terlihat jelas pada insang atau juga disirip di bawah kulit, atau dapat juga menyebabkan mata menonjol. Nah, ini contohnya. Ya, ini kan gelembung-gelembung pada permukaan sirip akibat gas tadi, atau pada mata. Ya. Oke. Kalau di histologi, maka ini gelembung-gelembungnya tadi pada bagian epidermis tadi. Nah, ini jelas sekali adalah emboli. Ya. Oke. Emboli yang terjadi di bawah kulit yang seperti gambar tadi menyebabkan rusaknya kekompakan kulit. Emboli di pembuluh darah menyebabkan terjadinya pembendungan pembuluh darah. Ya. Biasanya banyak terjadi di insang. Jadi menghalangi suplai oksigen. Ya. Nah, ini contoh gas bubble disease ya. Emboli-emboli yang muncul di sirip dari ikan. Bagaimana cara mencegah gas bubble disease? Untuk pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penyebabnya, misalnya melakukan pergantian air secara hati-hati untuk mengurangi saturasi daripada gas tadi. Ya. Pelan-pelan dikurangi saturasinya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terakhir mungkinnya, yang banyak menjadi masalah di kita akibat lingkungan, adalah kaitannya dengan keracunan nitrit. Ya. Jadi kan amonia diubah menjadi nitrat, amonia diubah menjadi nitrit, nitrit diubah menjadi nitrat. Ya. Nah, yang berbahaya itu kan nitrit. Ya. Kita kadang-kadang sering mengukur dengan total amonia. Disebabkan oleh konsentrasi nitrit yang tinggi dalam darah. Nah, ini disebut dengan penyakit methemoglobinea. Methemoglobinea atau penyakit darah coklat, brown blood disease. Methemoglobinea atau brown blood disease. Penyakit darah coklat yang disebabkan oleh tingginya kadar nitrit di dalam air. Makanya nitrit itu sangat berbahaya. Sisa pakan akan menghasilkan amonia. Oke. Amonia diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit. Ya. Nitrit yang berbahaya tadi diubah menjadi nitrat yang tidak toksik bagi ikan oleh nitrobakter. Bila pengubahan ke nitrat tadi, ya, nitrit ke nitrat tadi tidak efisien, maka menyebabkan keracunan pada ikan. Jadi itu pentingnya bakteri-bakteri nitrifikasi ada di dalam lingkungan perairan kita, di lingkungan perairan budidaya kita. Apakah dengan cara menambahkan probiotik berupa Nitrosomonas dan Nitrobakter, ya, atau menambahkan prebiotiknya untuk mempertinggi Nitrosomonas dan Nitrobakter yang sudah ada di perairan. Ya. Nitrit bersifat toksis pada konsentrasi 0,5 ppm. Iya, yang perlu diperhatikan adalah nitrit tadi. Ya. Nah, ini gejala klinisnya adalah ikannya lemas, meloncat ke permukaan, kemudian ikan juga berkumpul di saluran inlet untuk mendapatkan oksigen. Dan ikan berwarna coklat dan tidak bisa mengikat oksigen. Ya. Jadi oksigennya tidak bisa ditransfertasi oleh darah, ya, kalau tidak bisa diikat oleh Fe. Nah, ini tadi nitrit, sekarang amonia, ya, ini juga hampir sama saja sebenarnya, ya. Semakin tinggi pH maka akan semakin tinggi, dan semakin tinggi suhu menyebabkan amonia akan semakin toksik. Ya.
Gejalanya juga mirip, ya, lemas, hilang nafsu makan, ya, melayang di bagian di bawah, di dasar kolam, menggap-menggap di permukaan. Insang mengalami inflamasi atau peradangan, ditandai dengan adanya garis-garis merah di insang, kemudian inflamasi pada mata dan usus. Ya. Nah, cara mengatasi keracunan amonia hampir sama dengan keracunan nitrit, ya, aerasi, ya, supaya ini tidak dalam kondisi jenuh. Ya. Kemudian juga dengan menggantikan air pelan-pelan. Ya. Memberikan klorid dalam bentuk NaCl, menambahkan 1 ppt 1 gram per liter, itu kalau di air tawar, ya, supaya terjadi tadi nitritnya bisa bereaksi dengan NaCl. Mengurangi kepadatan ikan, menambahkan bakteri nitrifikasi, yang itu penting, bakteri yang mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat. Ya. Jadi nitrosomonas dan nitrobakter ditambahkan, kemudian feeding rate-nya, ya, jumlah pakannya juga diturunkan dulu, ya, supaya tidak lagi terjadi penumpukan pakan yang tidak dimakan, tuh uneaten feed, ya, sehingga meningkatkan amonia. Ya, menurunkan suhu jika memungkinkan supaya amonia ini tidak terlalu toksik bagi ikan. Karena tadi suhu meningkat, ya, amonia makin toksik. Oke, yang kelima adalah penyakit akibat logam berat. Ya. Ini pada kondisi letal ini berbahaya bagi ikan. Pada kondisi subletal pun ini tidak dikehendaki untuk konsumsi manusia, ikannya tersebut, karena kaitannya dengan food safety, keamanan pangan. Ya. Ini contohnya merkuri, ya, ini toksik, sangat toksik bagi ikan dan juga toksik bagi manusia. Ya, ingat peristiwa Minamata, ya, di Jepang, ya, yang menyebabkan abnormalitas pada manusia akibat mengkonsumsi ikan yang terpapar oleh merkuri. Ya. Merkuri berasal dari pertambangan, industri pertanian untuk pembakaran minyak. Ya. Merkuri ada fenil merkuri asetat, metoksimerkuri ataupun alkyl merkuri. Metil merkuri adalah senyawa yang paling toksik. Ya, kita masih ingat. Makanya ini menentukan sekali, ya, kalau kita site selection, memilih tempat untuk budidaya, kaitannya mungkin dengan kontaminasi logam berat. Jadi hindari misalkan lokasi budidaya kita berdekatan dengan aktivitas pertambangan. Ya. Karena ini akan berdampak pada tadi cemaran logam berat yang mungkin bisa memapar ikan budidaya kita atau berdekatan dengan industri minyak dan sebagainya. Ya, jadi itu kita menentukan site location itu salah satunya adalah di mana tempat kita ini tidak berdekatan dengan aktivitas pertambangan atau industri berat yang lainnya, ya, termasuk drilling minyak yang bisa menjadi sumber kontaminan bagi ikan kita. Karena akan susah sekali untuk di recovery gitu loh. Jadi ongkos recovery-nya sangat mahal, sehingga disarankan untuk mencari tempat lain saja yang mungkin lebih bebas dari gangguan cemaran oleh aktivitas ini. Ya, itu kemudian ini, ya, fisiologinya tadi. Jadi tidak semata-mata pada ikannya, ya, tetapi merkuri juga berdampak pada manusianya. Ya, pada sistem syaraf, pernapasan, gangguan fungsi hati dan ginjal, gangguan reproduksi dan sebagainya. Ini sangat berbahaya, ya. Kadang-kadang Hg itu kan dipakai untuk ini, apa namanya, penambang emas itu loh, ya, untuk memisahkan antara hasil tambangan berupa emas dengan debris yang lain, ya, dengan kotoran yang lain, kan. Nah, itu nanti kalau dibuang ke perairan umum bisa berdampak kepada ikan-ikan yang ada di situ. Ya, kelainan tubuhnya ini berenang berputar-putar karena tadi ya saraf yang diserang.
ya, kemudian perubahan warna tubuh menjadi gelap, gangguan penglihatan, mukus berlebih, ya, serta adanya kelainan cerebellum dan kontaks oksipital akibat akumulasi jaringan. Termasuk hematologisnya juga ya, trombositosis, neutrofil berkurang, degenerasi eritrosit yang mengecil, ya, glukosa darah menurun, fungsi ginjal juga menurun, ya, SGOT-nya plasma meningkat, yang berarti menunjukkan fungsi ginjalnya menurun, meningkatnya waktu baku darah, terdeteksinya hormon metallothionin pada plasma, serta meningkatnya kadar kortikosteroid sebagai respon stres. Ini contoh-contoh histologi ikan yang terpapar daripada merkuri. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikannya untuk kuliah kita hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan stres lingkungan, ya, atau environmental disease. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan? Maydevi Ratna, ada pertanyaan? Maydevi Ratna? Saya belum ada, Pak. Akram Mubarak, ada pertanyaan? Sejauh ini belum. Triana Dewi? Sejauh ini masih belum, Bapak. Nurdalifa Umamid? Belum ada, Pak. Rita Aryani, ada pertanyaan? Belum juga, Pak. Ade Noviena, ada pertanyaan? Belum, Pak. Galuh Febiarani, Galuh Febiarani. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Galuh. Ya, Pak, izin bertanya. Saya Rizky. Izin bertanya mengenai ini, Pak. Oh ya, Rizky sih. Rizky Aditya Fadilah ya, oke. Ya, Pak. Silakan. Izin bertanya mengenai tingginya populasi plankton pada air, kan itu nanti akan berakibat pada rendahnya oksigen ya pada malam hari terutama, dan juga pada siang hari itu pada alga ataupun plankton yang tertentu yang BGA misalkan itu kan dapat bersifat toksik juga. Nah, terus juga tingginya populasi plankton juga bisa menjadi faktor pembatas dalam pertumbuhan harian komoditas terutama udang. Nah, untuk pengendalian plankton sendiri itu apa saja sih, Pak, yang bisa dilakukan? Terima kasih, Pak. Oke, good pertanyaannya. Gini, yang pada di udang ya, kita pada awal-awal budidaya kita masih autotroph system, jadi plankton diperlukan ya, autotroph system. Jadi mulai dari persiapan, kemudian pengapuran, pengisian air, desinfeksi. Nah, setelah desinfeksi ya dengan klorin dan sebagainya dapat clean water, ya, air yang bagus ya. Nah, setelah itu baru kita supply plankton. Plankton bisa disuplai dengan artifisial, artinya kita ada kultur massal di tempat lain, kemudian kita suntikan di kolam budidaya kita ya, sesuai dengan fitoplankton yang kita kehendaki, atau menumbuhkannya secara alami dari air yang ada di situ nanti muncul, meskipun variabel jenisnya akan sangat beragam.
Tapi umumnya petambak menumbuhkan plankton yang ada di kolam tersebut ya, secara alami. Nanti kita tunggu seminggu, ya 2 minggu. Nah, kita lihat kestabilannya. Biasanya salah satu instrumen untuk mengukur adalah dengan menggunakan setidis. Setidis ya, piring tadi. Pada awal-awal mungkin kita masih bertoleransi pada kedalaman 40 sampai 50 cm. Setidis itu. Ya, karena pada saat awal. Nah, setelah itu tercapai, baru kita berani stocking. Ya. Kita umumnya adalah menghendaki fitoplankton dari kelompok mikroalgae ya, dari kelompok misalkan Scale, tapi tidak menghendaki dari kelompok plugin algae yang seperti Anda katakan tadi. Cyanophyceae itu tidak kita kehendaki. Ya. Meskipun kadang-kadang muncul juga gitu loh. Ya. Makanya beberapa petambak untuk menghindari BGA tadi ya, oleh Cyanophyceae, dia menyuntikkan fitoplankton yang sudah spesifik spesies gitu loh. Ya. Jadi dia kultur di luar. Atau dia beli di hatchery gitu ya. Gitu. Nah kita sampai itu setelah tercapai sesi disk atau kepadat. Nah, petambak yang advanced farmer ya, yang sudah advance, dia akan mengukur terlebih dahulu kepadatan dan jenis dari fitoplankton sebelum stocking. Ya. Tetapi petambak yang tidak dilengkapi dengan laboratorium mungkin tidak melakukan, hanya berdasarkan pada setidis saja. Tapi instrumen setidis itu mutlak, ya. Dipakai baik petambak yang advance maupun yang masih belum. Ya, setelah itu baru masuk stocking. Nah, kita autotrop dulu. Baru setelah itu 1 bulan kemudian mengubah dalam bentuk heterotrop ke autotrop. Ada autotrop ke heterotrop dengan masuk probiotik dan sebagainya. Nah, biasanya di kritikalnya di situ ketika terjadi perubahan ya dari autotrop ke heterotrop. Itu terjadi perubahan kan ya. Dari awalnya dominasi fitoplankton sekarang ditambahkan dan berharap pada dominasi bakteri. Tentunya bakteri probiotik yang menguntungkan, bukan bakteri patogenik ya. Sampai nanti terbentuk flock dan sebagainya gitu loh. Nah, itu bukan hal yang mudah gitu loh untuk mengconvert ya dari autotrop menjadi heterotrop itu. Teorinya mah gampang ya. Tetapi di dalam implikasinya tuh itu hal yang paling kritis gitu. Sehingga banyak orang ya masih menggunakan semi. Jadi tetap menumbuhkan fitoplankton, tetap menambahkan probiotik gitu ya. Semi heterotrop. Nah, itu. Nah, yang tidak kita kehendaki adalah pertumbuhan yang sangat ekspansionis, ya, sehingga menyebabkan tadi blooming algae. Nah, karena kalau sudah blooming itu biasanya diikuti dengan kematian alga gitu loh, kematian fitoplankton. Itu yang sangat berbahaya sebenarnya ketika terjadi kematian itu. Maka praktis ya pengukuran kecerahan itu menjadi instrumen yang sangat penting untuk menentukan tadi, untuk menghindari blooming algae tadi. Dari 40 masa budidaya bertambah akan naik sampai 25, bahkan sampai 20 ya. Nah, itu titik kritis. Jadi petambak dia selalu mengontor, harapannya tetap di 25. Kalau dia naik lagi maka dilakukan pergantian air atau diberikan H2O2 ya, hidrogen peroksida ya, atau sejenisnya lah, disinfektan untuk mengurangi populasi fitoplankton. Nah, di petambak yang sudah advance ya, selain jumlah, juga jenisnya itu menjadi penting. Karena tidak menghendaki adanya dominasi dari kelompok plugin algae gitu loh. Ya. Tidak menghendaki dominasi dari kelompok plugin algae. Karena itu yang paling jenis mikroalgae yang paling dihindari kan sebenarnya oleh petambaknya. Kalau sudah muncul itu tuh udah rentetannya sudah turunannya sudah banyak gitu loh. Tinggal artinya outbreak penyakit itu tinggal menunggu saja gitu loh. Nah, itu. Tapi kalau yang tidak dilengkapi dengan tadi ya
pengujian laboratoris dan sebagainya, paling tidak instrumen dengan sesi di situ dipakai terus oleh mereka untuk mengendalikan populasi fitoplankton sehingga menghindari blooming algae tadi ya, tidak terbentuk PGA tadi. Yang sudah familiar sebenarnya bisa dilihat dengan warna air, ya. Yang sudah advance artinya sudah familiar terus menerus gitu ya. Ya, teknisi saya feelingnya sudah tajam tuh kalau udah oh ini pasti blooming gitu nantinya, pasti ya, bluegin algae muncul. Dia udah ini dari warna air. Tetapi kita sebagai akademisi tidak boleh begitu ya. Itu kan arts-nya. Sisi sainsnya Anda dengan menguji melalui pengujian mikroskopik laboratorium kan untuk menentukan ini dominasinya itu apa ya. Jadi Anda juga mesti belajar tuh ilmu-ilmu planktonologi itu ya. Karena peristiwa itu terjadi tuh di lapangan. Saya kira itu Rizky ya. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Terima kasih banyak Pak. Ada yang lain silakan. Ini kamu di mana ini? Kok kayak ditambak? Iya Pak, lagi ditambak Pak. Tambak mana? Di Bangka. Oh di Bangka? Iya Pak. Magang atau apa? Internship, magang Pak. Oh internship. Di mana di Bangkanya? Saya beberapa kenal dengan petambak Bangka. Di utara Belinyu. Di Bangka ini, Kabupaten Bangka Pak. Wah di Bangka. Bangka Timur ya? Iya, Bangka Tengah Pak. Bangka Tengah. Ya, Bangka sekarang menjadi daerah yang sunrise ya, daerah yang mulai terbit di sana untuk budidaya udang ya. Saya ekspansionis sekali karena banyak juga teman-teman saya yang migrasi ke sana, pindah ke sana ya dari Lampung. Ya. Oke, good luck ya. Semoga sukses magangnya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada yang lain silakan. Pak, izin bertanya Pak. Wali, oke. Ini terkait akumulasi logam berat Pak. Kalau di kerang itu kan akumulasi logam beratnya lumayan tinggi ya Pak karena dia bersifat biofilter gitu Pak. Ada nggak sih Pak cara agar kita bisa mengonsumsi kerang dengan aman gitu Pak tanpa perlu takut dengan kemungkinan adanya akumulasi dari logam berat tersebut? Mungkin ada nggak gitu Pak cara biar kita bisa membedakan secara kasat mata gitu mana kerang yang terakumulasi oleh logam berat dan mana yang tidak? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus Wali ya, tapi susah juga menjawabnya ya. Karena begini ya, yang pertama kerang itu dipelihara di open area, di area yang terbuka, di area yang di perairan umum lah ya, katakanlah di pantai ya, di mana pantai yang terkontaminasi berdampak juga pada kerangnya kan ya. Oh, jadi sangat bergantung pada lingkungan. Apalagi tadi Anda mengatakan dia biofilter, filter feeder kan. Apapun yang ada di perairan itu akan diserap oleh dia, akan melalui dia ya. Yang bisa terjadi akumulasi di dalam tubuh dia. Ya. Nah, sekarang layakkah dia menjadi konsumsi manusia gitu ya? Ya, kerang hijau kan banyak diproduksi ya. Maka layak dan tidak layak harus melalui validasi, verifikasi dan validasi pengujian terkait dengan kandungan logam beratnya. Kalau melebihi batas ambang, ya maka sebaiknya tidak dikonsumsi untuk manusia. Karena ini akan menjadi akumulasi lagi nanti di tubuh manusianya. Ya, maka mungkin dia sebagai feed, bukan sebagai food. Ya. Artinya tidak direct dikonsumsi oleh manusia, tapi mungkin dia bisa dipakai sebagai bahan baku untuk feed, untuk pakan. Ya, itu. Kalau memang terlalu tinggi logam beratnya, ya itu. Ya. Bisa sebagai pakan ikan, bisa sebagai pakan udang, karena kan proteinnya kan cukup tinggi ya. Kalau kita khawatir dia adalah membawa logam berat. Nah, tetapi sekali lagi jangan menjudge dulu ya, jangan langsung menjudge sebelum melakukan validasi dan verifikasi dengan pengujian laboratorium bahwa
memang kerang tersebut banyak mengandung kontaminasi logam berat. Ya, itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan directly dengan kasat mata antara contaminated shellfish dengan yang tidak, ya, kerang yang terkontaminasi logam berat dengan yang tidak. Secara kasat mata akan sangat susah ya, untuk melihatnya. Ya, perubahan morfologis pada kerang, apalagi dia adalah shellfish yang tertutup dengan shell, yang tertutup dengan cangkang, itu agak susah. Ya, satu-satunya instrumen adalah dengan melakukan pengujian laboratorium untuk meyakinkan kita. Ya, karena dia adalah bukan penyakit infeksius. Kalau penyakit infeksius mungkin gejala klinisnya muncul, tetapi karena dia bukan non-infeksius dan mungkin juga kadarnya belum pada taraf letal. Ya, kalau letal dose kan pasti mati kerangnya. Ini mungkin dalam taraf sub-letal atau mungkin kronis, ya. Jadi dia ada logam beratnya di dalam tubuh kerang, tetapi mungkin kadarnya tidak menyebabkan kerang tersebut mati. Itu ya kira-kira Bali ya. Baik Pak, mau bertanya lagi Pak. Tadi kan sempat disinggung si kerang ini bisa dijadikan sebagai feed gitu Pak untuk ikan-ikan budidaya gitu. Nah, apakah ketika dijadikan feed ini presentasi akumulasi dari logam beratnya berkurang gitu Pak, sehingga ketika nanti ikannya ini kita makan ya mungkin kontaminasinya nggak sebesar kalau kita direct makan si kerangnya itu Pak. Ya kan sebelum dijadiin pakan kan dia jadi feedstock dulu kan ya. Jadi bahan baku dulu dikeringkan, dipanaskan ya, dan sebagainya. Yang mungkin melalui proses itu akan bisa berkurang. Kan? Ya, kemudian juga kan jumlahnya ya, prosentasenya kan tidak direct 100% dikonsum oleh ikan, tetapi kan ada komponen lain selain daripada sumber protein yang berasal dari kerang tersebut. Jadi harapannya mungkin degradable bisa berkurang gitu loh ininya jumlahnya. Belum nanti setelah masuk ke dalam tubuh ikan pun akan dimetabolisme kembali kan. Ya, tidak kita seperti direct memakannya gitu. Wali kira-kira ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ada yang lain silakan. Baik, ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita ya. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat walafiat ya, dan semoga dalam waktu cepat kita bisa melakukan tatap muka ya. Ini rasanya belum pernah tatap muka ya kelompok ini atau sudah? Untuk kuliah belum Pak. Untuk kuliah belum pernah ya. Oke ya. Praktikumnya kan sudah mulai ya. Praktikumnya udah mulai belum tatap mukanya? Baru mau besok Pak. Oh, baru mau mengawali besok pertemuan. Oke. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.